Sobat Petani, kembali lagi kita masuk dalam agenda dialog petani yang kedua. Nah, kali ini saya akan memandu jalannya dialog ini. Nah, perkenalkan, nama saya itu Lutfia dari Petani. Nah, di sini saya nggak sendiri karena ada narasumber yang keren banget nih, yaitu Bapak Henry. Nah, sebelumnya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak Lutfia dari Petani ya. Sahabat Petani, langsung mungkin perkenalkan, nama saya Henry Supranto. Kalau di dunia petugas atau dunia market saya dikenal dengan Henry OMJ. Saya budaya market atau istilahnya saya yang owner dari Market Jogja yang beralamat di Melian, Sumerharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Jadi kesehariannya itu sebagai pembudidaya maggot atau mungkin ada sebenarnya pekerjaan lain gitu, Pak? Oke, saya ASN, jadi saya masih aktif di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Balik ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serai Pak Progo di Gedong Kuning. Jadi saya Senin sampai Jumat di situ, baru saya sorenya Mbak Sabtu Minggu ke marketnya. Oh gitu, jadi sebagai ASN dan sebagai pembudidaya maggot gitu ya Pak? Iya. Oke. Jadi kan budidaya maggot ini Bapak itu dengan mengolah sampah organik gitu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih. Jadi sampah organik itu merupakan sampah yang mudah untuk mengalami pembusukan gitu kan. Nah, sampah-sampah ini bisa berasal dari tanaman, dari sisa makanan, dari sisa buah-buahan gitu kan Pak. Nah, biasanya kan kalau masyarakat umum tuh diolahnya jadi kompos gitu kan Pak. Tapi Bapak Henry ini memiliki inovasi untuk sampah organik ini diolah sebagai pakan maggot gitu Pak. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih Pak, sebenarnya apa sih sampah-sampah yang sering Bapak temui di masyarakat gitu? Sampah yang sering temui biasa Mbak, umum ya, sampah organik, anorganik itu jelas. Sampah rumah tangga, sampah sisa dapur dan sebagainya, bahkan limbah dari peternakan hewan. Ya itu yang sering temukan. Yang sementara mungkin pengelolaannya belum baik. Oke, berarti pengelolaannya masih kurang baik ya Pak, kalau di daerah Bapak sendiri itu. Kemudian ketika pengolahan itu kurang baik gitu, terus dampaknya bagi masyarakat tuh apa terasa banget gitu? Yang jelas dampaknya polusi yang jelas. Nah, lingkungan itu tidak nyaman karena nanti ada proses pembusukan di situ, karena organik ini kan tadi bilang memang cepat mengalami proses pembusukan ya. Nah, ini nanti akan mengganggu lingkungan, ada polusi udara, baunya nggak enak, kemudian juga lingkungan jadi nggak nyaman, kurang baik dan sebagainya. Nah, ini perlu penanganan dan perlu pengolahan yang baik sehingga nanti limbah organik ini tidak menjadi masalah bagi lingkungan. Oke, berarti asal mula Bapak tergerak itu karena kayak melihat di masyarakat tuh kok lingkungannya kurang baik gitu Pak, atau gimana? Kenapa akhirnya bisa terjun gitu mau mengelola sampah gitu, padahal kan udah tahu sampah itu ya kotor atau gimana gitu Pak? Sebenarnya jujur ya ini ya, justru yang tadi itu malah kedua sebenarnya. Yang utama kan awalnya memang saya kenal maggot ini bukan dari sampah sebenarnya, dari proses waktu itu saya itu budidaya lele ya, hampir 5 tahun menggunakan kolam pakai wermas, kolam terpal bulat, kemudian pakan 1% pakai pelet. Ini hasilnya kurang baik, artinya keuntungan sedikit gitu ya selama 5 tahun. Nah, kemudian saya ingin cari pakan alternatif untuk membantu pakan dari pabrik itu. Nah, saya cari di googling lah, kemudian ketemu yang namanya maggot itu. Tapi dari maggot itu kemudian saya melihat kemampuan maggot ini luar biasa gitu Pak. Jadi nanti saya lihat kemampuannya mengurai limbah organik sangat cepat sehingga ini saya tertarik. Ini adalah solusi gitu bagi pengolahan limbah, terutama limbah organik yang selama ini memang penyumbang terbesar limbah itu kan organik, hampir 60%. Dan sementara
pengolahannya sekarang ini masih menggunakan cara lama, yaitu composting. Mungkin ini perlu waktu yang sangat lama dan lambat. Nah, dengan maggot ini saya kira limbah organik itu diolah dengan cepat. Kemudian hasilnya juga hanya tidak sekedar pupuk, tapi ada protein di sana dan lemak di sana hasilnya. Jadi sebenarnya dari itu, Mbak. Kemudian saya ya membuat model untuk membuat pengolahan limbah organik menggunakan maggot ini. Berarti awal mulanya tuh karena keresahan dengan pakan lele yang mahal, Pak, yang jadi itu sebenarnya cari alternatif lain. Tapi juga akhirnya inovasi ini bisa berdampak juga bagi masyarakat karena kan sampah-sampahnya akhirnya bisa dimanfaatkan gitu, Pak. Lebih cepat dan lebih berdampak baik gitu, dapat magotnya gitu kan, Pak. Oke, untuk itu sebenarnya tapi banyak dari masyarakat itu yang masih kurang kenal gitu sama yang namanya maggot, Pak. Karena kalau dari saya sendiri tuh baru kenal maggot tuh kuliah gitu, Pak. Sebenarnya dari mana sih akhirnya Bapak bisa kenal maggot, terus maggot tuh sebenarnya kayak apa gitu, Pak? Kalau awal kenal ya tadi itu dari proses pencarian saya di Google ya, di internet. Kemudian saya baca-baca bahwa maggot ini larva dari lalat ini mempunyai protein yang tinggi, kisaran antara 32, protein kasarnya itu 32 sampai 46. Nah, ini kan sangat baik untuk istilahnya bisa dipakai lah untuk pakan ternak kita, unggas maupun ikan gitu. Dari situ terus kemudian saya mencari orang yang sudah istilahnya membudidayakan maggot ini. Nah, saya ketemu guru dari Cianjur ini, namanya Pak Adi Ahmad Abdillah. Dari situ saya belajar, kemudian saya praktekkan. Dari praktek itu saya paham, saya kemudian tertarik karena tadi itu kemampuan maggot ini luar biasa untuk menggunakan limbah. Jadi limbah dikonversi jadi protein dan lemak. Oke, berarti manfaatnya dengan waktu banyak yang sangat cepat. Nah, itu. Kira-kira kalau siklus hidup maggot itu lama nggak, Pak? Kayak apa aja gitu siklusnya, dari telur mungkin kemudian sampai lalat. Jadi BSF ini atau Hermetia evolution ini siklusnya kayak kupu. Jadi dia mengalami metamorfosis sempurna, yaitu metamorfosis yang salah satu fasenya adalah ada fase kepompong atau pupa. Bentuk larva akan sangat beda dengan bentuk imagonya atau bentuk dewasanya. Proses metamorfose ini enggak lama, sekitar 45 harian, kurang lebih segitu. Jadi kalau kita bisa boleh ceritakan di sini siklusnya itu, kalau kita awal dari telur itu inkubasi antara 3 sampai 4 hari. Nah, kemudian nanti dia menetas 3 hari 4 hari menetas 20 hari. Jadi selama 20 hari ini mereka sudah menjadi prepupa. Jadi umur segitu sudah mulai berubah, warnanya akan hitam. Nah, mulai di sini dia sudah tidak bisa kita pakai untuk proses penguraian. Jadi proses penguraian di usia 1 hari sampai 20 hari tadi. Jadi lumayan panjang waktunya. Ya. Nah, kemudian dari prepupa ini 20 hari prepupa, kemudian nanti prepupa ke pupa itu bisa antara 15 hari, 14 hari. Kemudian pupa ke menetas itu sekitar 5 harian. Kemudian dia netas 3 hari kemudian dia baru mengalami kawin. Kemudian 2 hari setelah kawin baru bertelur. Nah, itu siklusnya seperti itu. Jadi kalau kurang lebih 45 harian. Kurang lebih, bisa lebih bisa kurang. Seperti itu. Berarti dari telur sampai akhirnya jadi maggotnya itu 45 harian. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi cepat. Kalau yang dimanfaatkan sebagai pakannya itu yang di fase apanya, Pak? Kalau yang kita manfaatkan sebagai reaktornya atau pengolah limbah di fase larvanya. Jadi umur 1 hari sampai 21 hari tadi. Nah, kemudian yang untuk pakan, artinya untuk kita manfaatkan proteinnya ya di larvanya tadi. Di usia 20 tadi. Larvanya itu yang kita manfaatkan untuk pakan unggas atau ikan. Dan bisa juga nanti turunannya banyak ini, Mbak, ke depannya. Turunan dari yang kita bisa pakai gitu, yang kita bisa gunakan. Jadi umur 20 hari tadi 20 sampai hari. umur 20 hari. Oke.
Biasa berarti banyak step-stepnya kan Pak tadi. Itu terdiri dari beberapa kandang gitu nggak Pak? Kayak dari setiap telur, pupa, terus sampai larvanya gitu. Ya. Jadi siklus BSF ini dari telur sampai kemudian dewasa 45 hari tadi itu ada, kalau kita budidaya, ini ada 2 tempat yang harus kita siapkan. Kandang di sini ya istilahnya atau kandang atau kandang cinta ya. Itu hanya kita pakai nanti untuk produksi telurnya saja. Nah kemudian kita siapkan juga kotak-kotak untuk tempat pembudidayaan atau tempat pembesaran atau tempat penguraian limbahnya itu bentuk kotak-kotak. Jadi ada 2 tempat, biopon namanya kotak-kotak itu dan kandang lalat. Itu intinya seperti itu. Berarti kalau udah yang proses peneluran itu udah di kandang gitu Pak? Ya, jadi kandang lalat itu hanya kita pakai untuk produksi telur saja. Nah, kemudian nanti telur kita inkubasikan di luar kandang lalat menggunakan box kecil. Nah, kemudian setelah umur 5 hari larva itu kita besarkan di biopon atau kotak-kotak pembesaran yang ukurannya ya nanti bebas. Ini nggak ada patokan khusus ya, ukuran tergantung nanti lokasi aja yang kita punya. Oke. Terus ketika jadi kan tadi 20 hari menjadi yang larva tadi kan Pak masih. Yeah. Nah itu pakainya kan dari limbah organik. Yeah. Limbah organik itu susunannya ada apa aja sih Pak? Kayak ada formula tertentunya gitu nggak Pak? Jadi kata kuncinya limbah organik saja. Limbah organik aja ya? Ya, jadi kata kunci limbah organik. Jadi semua limbah organik sebenarnya bisa diurai dengan maggot. Cuman limbah organik kan banyak macamnya. Banyak juga artinya jenis dan ukurannya. Ada yang bentuk sayuran, buah-buahan, sisa dapur, mungkin sisa pabrik, sisa rumah, sisa dari hotel, makanan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa digunakan. Cuman nanti kita perlu sajikan, ya kita sajikan ke maggot itu dalam bentuk yang lembut. Yang paling bagus yang lembut gitu. Jadi seperti sayuran, kemudian buah-buahan dan sebagainya yang bentuknya kasar, itu kita olah dulu, kita cacah dulu atau kita buburkan dulu, kemudian baru kita berikan ke maggot tadi, biar prosesnya cepat dan nanti hasilnya juga lebih baik. Hasil dari pupuk organiknya lebih bagus, protein dari maggotnya juga lebih baik. Berarti dari kebanyakan dari sayur atau buah gitu ya Pak? Ya, yang intinya semua limbah organik sebenarnya. Limbah organik kan sisa dari makhluk hidup, dari kotoran hewan pun kohe atau kotoran hewan bisa Pak. Oh Mas, tetap bisa dicampur dalam situ ya Pak? Bisa. Dan kalau maggot ini jangan berpikiran satu jenis ya. Jadi justru limbah organik apa saja kita campur saja. Itu akan lebih baik karena otomatis dengan campuran limbah organik yang dari berbagai macam tadi akan melengkapi unsur hara atau nutrisi yang memang dibutuhkan maggot. Jadi maggot ini juga perlu seperti kita, dia perlu juga karbohidrat, dia perlu lemak, dia perlu vitamin, mineral. Jadi semakin lengkap limbah organik yang kita pakai, unsur nutrisinya tadi, ya semakin baik pertumbuhannya. Oke. Seperti itu. Berarti dari sampah organik langsung kayak dihancurkan, langsung dikasihkan, atau kayak misalnya ada daya simpan bisa nggak Pak? Misalnya dari sampah kemarin udah dihancurin terus besoknya baru dikasih gitu masih bisa Pak? Bisa, nggak masalah. Karena maggot ini sebenarnya pemakan limbah organik yang apa ya istilahnya? Yang tidak pilih-pilih. Jadi mau limbah organik yang masih bagus, yang baru misalnya, atau limbah organik sudah mengalami pembusukan, dia nggak masalah. Bahkan justru dia lebih senang yang sudah lebih matang atau sudah agak sedikit membusuk. Oke. Kalau Bapak sendiri biasanya langsung yang fresh kayak limbah diolah atau mungkin stok dulu gitu Pak langsung gitu? Kita fresh dan stok. Oh stok. Jadi kalau kita dapat kita olah, kemudian kita sajikan, sisanya kita stok. Jadi untuk beberapa hari. Kalau di kita itu kadang 1 ton bisa 3 hari 4 hari. Oke Sobat Petani, jadi itu tadi ya banyak informasi dan sharing pengalaman dari Bapak Henry sebagai pembudidaya maggot gitu. Nah untuk itu gimana nih teman-teman, masih semangat dong tentunya untuk mendengarkan lebih jauh tentang pembudidayaan ini, nanti juga ada pemanfaatannya untuk apa, dan teman-teman juga bisa untuk bertanya-tanya nih lebih jauh tentang maggot ini kepada Bapak Henry.
Untuk itu mau aku lanjutin, jadi kan tadi sampah organik ini diolah sebagai pakan maggot. Nah, untuk sumber dari sampah organik ini Bapak dapat dari mana gitu? Sumber limbah organik yang saya pakai itu awalnya dari pasar. Kita cari langsung dari pasar Prambanan, pasar Giwangan, pasar buah di Gamping, dan pasar-pasar sekitar kita. Itu awalnya di situ. Terus kemudian juga dari sisa-sisa satu sampah organik dapur dari rumah, dari tetangga, dan juga dari pengepul sekarang ini. Dari pengepul, teman-teman pengepul limbah organik atau limbah itu kita ambil dari sana. Ya, jadi kalau dari sana bisa dari limbah, kebanyakan limbah dari sisa dapur ya, dari hotel, dari restoran dan sebagainya. Ada juga yang limbah dari pabrik, seperti pabrik nugget. Nah itu kita pakai. Jadi kalau untuk ambil sampah gitu ada biaya atau malah justru gratis, terus orang-orang malah seneng gitu Pak? Kalau limbahnya gratis Pak. Gratis. Cuman kita ada biaya untuk transport biasa. Transport? Jadi, ya transportasi aja. Biayanya itu. Jadi malah seneng ya Pak orang-orang diambil sampahnya karena nggak perlu untuk membuang sampah, akhirnya bisa. Ya kalau awal pertama kita cari di pasar itu mereka suruh beli. Kita suruh beli. Suruh beli. Tapi ya kita nggak mau karena memang kita manfaatkan limbah sayur buah yang memang sudah nggak layak dijual dan memang nggak terpakai kan gitu. Nah tapi kemudian lama-lama mereka juga oke lah diambil gitu, karena juga mengurangi kerjaan dia juga, mengurangi limbah itu, membuang limbah itu. Nah kita angkut langsung gitu. Jadi akhirnya ya limbah gratis. Ya mereka senang. Bahkan kadang-kadang kita dirindukan. Lihat teman kita yang cari limbah itu kadang beberapa hari nggak nongol itu, dan ditanya kok lama nggak Karena numpuk ya Pak. Nah, seperti itu. Oke, berarti dari prosesnya tuh diambil dari pengepul atau dari pasar-pasar gitu ya Pak. Jadi berarti kan bisa dibilang biayanya itu untuk modalnya dikit lah Pak, hanya untuk modal transport dan mesin gitu Pak. Iya. Untuk mesinnya dulu ada berapa banyak gitu Pak? Mungkin di mesinnya. Mesin untuk penghalusnya gitu. Jadi sebenarnya kalau beliau makuti mesin tidak harus ada. Oh, tidak harus ada. Tidak harus ada. Cuma nanti kalau sudah skala menengah ke atas atau industri, artinya sudah memang banyak yang harusnya ini perlu menggunakan mesin. Ya mesin cukup satu sebenarnya. Artinya kapasitas mungkin 1 jam berapa kental gitu ya. Bisa cukup satu aja cukup. Satu aja cukup. Iya. Tapi kalau hanya skala rumah tangga, skala masih kecil nggak perlu misalnya dicacah manual pun bisa, sehingga ya lebih murah lagi. Nah, ditumbuk gitu ya Pak? Ya dicacah aja. Dicacah aja. Alat cacah, bisa pakai apa namanya, pisau besar, golok, atau pakai, kalau di Jawa bilang pakai bendu gitu. Bendu. Iya. Oke, dari itu mungkin kan dari skala kecil bisa ya Pak. Berarti ada dong tips-tipsnya untuk bagi teman-teman di rumah kalau pengen mulai budidaya maggot gitu, ada nggak Pak tipsnya dari yang nol banget pemula gitu? Jadi gini, budidaya maggot ini kan pusatnya atau ke pengolahan limbah. Jadi ini bisa dilakukan secara kecil, skala rumah tangga, skala menengah, dan skala industri. Nah bagi teman-teman sahabat petani yang ingin, ini sangat gampang karena di rumah itu kan ada limbah. Setiap rumah punya limbah, ya limbah organik itu ada, sisa makanan, sisa nasi basi, kemudian sayuran basi, ada sambal, ada saus, ada semua makanan yang sudah kita nggak makan itu kita bisa pakai untuk awalnya. Ya, dan nggak perlu besar-besar, hanya dengan box kecil ukuran 1 meter atau 60, 1 meter atau 80 cm atau 60-50 itu nggak masalah, itu bisa dipakai, kita gunakan. Dan nggak perlu beli dulu, nggak apa-apa. Limbah organik itu kalau mengawali ya Mbak ya, untuk teman-teman yang masih ingin menggunakan atau memanfaatkan limbah organik di rumahnya, bikin aja kotak atau buat kotak, ambil box plastik gitu ya, kemudian kita isi dengan limbah organik dapur tadi, kemudian kita taruh di luar rumah kita, di tempat yang agak teduh. Nah nanti di situ waktu seminggu sudah ada maggotnya di situ. Nah kemudian dari situ kita kembangkan.
Ya, kita kembangkan, kemudian setelah agak gede nanti kita bikin kandang kecil-kecilan ukuran 1 meter cukup. Jadi modalnya nol tuh bisa. Jadi modal itu kalau maggot sebenarnya sangat sangat murah. Semua budidaya itu sebenarnya kan kos atau pengeluaran terbesar ke pakannya. Nah, maggot ini pakannya adalah limbah, melimpah kan gitu, sehingga sangat murah sebenarnya budidaya maggot ini. Murah, ramah lingkungan, dan sangat membantu ya mengatasi masalah lingkungan, terutama limbah organik ini. Karena maggot itu penghancur limbah organik atau mengkonversi limbah tadi itu menjadi sesuatu yang penting tadi, pupuk organik, padat, dan protein juga lemak. Oke. Jadi tipnya seperti itu, kalau mau nyoba ya dengan cari lalat, istilahnya mancing di luar rumah bisa. Jadi gampang banget ya Pak, kayak Gampang. masih bisa dilakukan nggak cuma di rumah gitu, tapi juga buat anak-anak kos Kak, mungkin buat kan biasanya makan nggak habis gitu, bisa dibuang, dimanfaatkan jadi limbah organik terus buat pakan maggot gitu. Bisa, sangat bisa. Oke Pak, tadi kan banyak banget manfaat dari maggot nih Pak. Tentunya ada dong produk-produk lain selain dimanfaatkan sebagai maggot yang hidup gitu. Apakah ada dari pemanfaatan lain dari maggot untuk selain pakan ternak gitu Pak?